Maaf Ustadz, harus saya sampaikan dengan berat hati. Jadi kalimat yang Ustadz bilang tadi itu salah tuh Ustadz. Itu efek efek akibat nggak tahu kelas kata. Merasa tertembak bukan nih? Nah, itu efeknya itu. Audio Jungle. Kenapa penting mengetahui kelas kata itu? Kita buktikan aja dalam realita kehidupan. Ustadz kalau ingin mengatakan saya ingin sukses, apa bahasa Inggrisnya Ustadz? Biasanya kalau saya cepat, saya ingin sukses. kalau cepat ngomong apa biasanya I want to success atau I want to be success. Gitu aja. Keren. Jadi Ustaz katakan I want to success ya, atau I wanna be. Oh, gaul bahasa Inggris Ustaz. Biasa niru-niru. Want to be success. Oke. Walaupun salah nggak tahu lah betul salah. Insya Allah kalau Ustaz bilang itu boleh ngerti itu Ustaz. Iya, kalau masalah speaking kan yang penting paham sama paham. Ya. Tapi kan kalau dari segi benar atau betulnya, betul atau salahnya kan tergantung. Mungkin secara akademis lagi, secara akademis. Oke, secara akademis. Nah, itu betul apa enggak? Nah, kenapa hal itu terjadi? Ambil aja Ustaz. Kita nggak promo kali Ustaz. Jatuh HP-nya. Kenapa? Maaf Ustaz, harus saya sampaikan dengan berat hati. Jadi kalimat yang Ustaz bilang tadi itu salah tuh Ustaz. Itu efek efek akibat nggak tahu kelas kata. Merasa tertembak bukan nih? Nah, itu efeknya itu. Nah, Iya. Ustaz tahu nggak sukses itu kelas katanya apa? Saya ingin berhasil. Kalau di bahasa Indonesia mungkin kata kerja deh ya. Saya ingin berhasil. Nah, kata kerja di bahasa Indonesianya. Kalau Ustaz bilang I want to success, itu kan bahasa Inggris. Success. Kelas kata sukses itu apa tuh Ustaz? Kalau dilihat dari arti sih ya, itu kayak kata sifat sih. Sukses itu kata sifat apa? Iya Ustaz, karena Ustaz ini menterjemah saya rasa nih. Iya sih kayaknya. Menterjemah. Ini juga kadang apa ini jebakan-jebakan dalam bahasa Batman itu. Kita banyak menterjemah. Kita nggak melihat konteks sesungguhnya gitu. Oke. Sukses itu Ustaz kata benda tuh Ustaz. Noun. Benda. Kata benda. Noun. Benda yang gaib Ustaz. Dia yang gaib. Benda yang gaib. Sukses. Yang artinya kalau di Indonesia kan artinya keberhasilan. Keberhasilan. Kalau Ustaz bilang I want to success, saya ingin keberhasilan. Enggak nyambung Ustaz. Enggak tepat. Secara konteks kata berbeda ya. Karena tuh itu fungsinya enggak bisa. Setelah kata tuh, coba Ustaz analisa kalimat-kalimat yang lain. Saya mau makan, I want to eat. Saya mau pergi, I want to go. Saya ingin minum, I want to drink. Kata itu adalah kata apa itu Ustaz? Setelahnya. Kata kerja kan? Kata kerja. Kata kerja Ustaz. Maka setelah kata itu nggak mungkin dia kata benda Ustaz. Secara tata bahasa. Berarti selama ini nggak terpikirkan. Ya, efek. Biasa pede kali tuh di depan orang ngomong I want to success. I want to success. Saya dengar tuh rata-rata Ustaz. Rata-rata. Padahal salah. Kurang tepat. Okay. Kata kerjanya ada berhasil tuh. Succeed. Succeed. Jadi I want to succeed. Itu kata kerjanya. Itu kata kerjanya. Kata sifatnya ada juga. Apa kata sifatnya? Successful. Yang saya kira sukses itu kata sifat rupanya salah. Yang betul itu successful ya. Iya, successful. Successful. Berarti kalau kita mau pakai successful boleh. Berarti kalimatnya I want to be successful. Ada be. Ada be. If you want to be successful, learn from the other people's mistakes. Atau I want to succeed. Gak ada be. Jangan pakai I want to success. I want to success. Nggak tepat. It's wrong. Ya. Kalau mau maksa juga Ustaz mau pakai sukses tuh boleh. Udah terlanjur jatuh cinta Ustaz memang dengan kata sukses ini. Kalau terlalu sering bersama itu timbul kenyamanan Ustaz. Ini belajar bahasa Inggris atau belajar apa? Sukses. Jadi boleh. Beda Ustaz tambahkan kata lain. Tambah kata get. I want to get success.
Oke. Saya ingin paham. memperoleh keberhasilan. I want to get success. Oke, paham. Jadi boleh pilih aja salah satu di sini, Ustaz. I want to succeed, I want to be successful, atau I want to be a successful woman, man, atau I want to get success. Itu ulah akibat nggak tahu kelas kata. Betul, Ustaz. Sekarang saya yang bertanya sama Ustaz. Apa tuh, Ustaz? Dari mana kita bisa menentukan ini kata kerja, ini kata sifat, ini kata benda? Dari mana kita bisa tahu? Mungkin satu dari aturan main grammar. Enggak. Dari arti. Ustaz nggak tahu sekarang nih artinya nih. Anggap nggak tahu Ustaz artinya. Nggak tahu artinya. Misal Ustaz membaca sebuah naskah. Nah. Gimana Ustaz menentukan ini verb, ini adjektif, ini kata sifat? Gimana Ustaz menentukan? Grammar. Grammar apa? Nah, gitu Ustaz. Tunggu tengah. Habis ini saya jawab sebentar lagi. Nah, jadi Ustaz setelah ini ya, karena biar agak runtut penjelasannya. Maka nggak jarang saya dengar mahasiswa sekalipun ketika mereka ingin presentasi, mereka mengatakan PD pula dengan ladies and gentlemen. Now today I want to presentation. I want to presentation I want to presentation our discussion misalnya kan, our discussion result menggunakan kata presentation. Salah tuh kan? Presentation itu kata apa itu? Apa kelas katanya? Presentation. Noun. Itu noun tuh Ustaz, kata benda. Baru beberapa menit mulai pintar. Kata benda. Dari mana kita tahu kata benda? Jadi Ustaz, kata benda ini ada ciri-cirinya Ustaz. Tapi nggak semua kata benda. Ada sebagian yang harus kita hafal, memang tengok di kamus. Ada sebagian ciri-ciri. Kalau dia ada ion-ion akhirnya di antaranya, itu pasti kata benda. Pokoknya ion-ion. Iya, kayak presentation berasal dari kata present. Kata kerjanya present, mempresentasikan. Jadi maunya I would like to present, bukan I would like to presentation. Paham? Paham. Nah, Berarti salah penempatan kata di sini. iya. Jadi meletakkan kasur di dapur itu, Zat. Kasur di dapur tuh Ustaz. Iya. I want to presentation. Jadi salah satu tandanya ion itu Ustaz. Organization. Kata kerjanya organize. Ya kan? I want to organize my organization. Baru boleh. Baru. Mantap. Saya ingin mengorganisasikan organisasi saya. Wah, banyak coordination. Coordinate. Itu verbnya. Verbnya hilangkan ionnya itu. Iya. Dirasa-rasa sedikit. Hilang ionnya dirasa-rasa. Organization, cooperation, banyak kata-kata itu. Information. Maka nggak ada orang bilang I want to information you. Mana ada? Iya, betul. Tapi I want to Get your information. saya ingin menginformasikan kepadamu. Berarti apa jadi? Bukan ingin dapat informasi. Bukan. Bukannya. Kalau get information kan benar, nggak ada masalah. Mendapatkan informasi kan memang kata benda. Ya. Tapi kalau saya ingin menginformasikan kepadamu, kalau orang bilang I want to information you, apa jadinya? Saya ingin menginformasikan kepadamu. Berarti I want to Informants you. hilangkan ionnya, ionnya, inform. Ternyata rasa saya masih salah. Ya, rasanya itulah chemistry itu Ustaz. Dia nggak perlu dihafal sebenarnya Ustaz. Oke. Kalau kita udah memasuki alamnya, kita merasa itu Ustaz. Main pakai rasa. Kalau di bawah ilmu agamanya ilmu laduni namanya itu Ustaz. Ilmu laduni ya. Memang diilhamkan. Iya. Tapi kalau kita preteli satu-satu, baca satu-satu, seolah-olah berat kali padahal enggak. Harus satu dihafal. Itu akibat nggak tahu kelas kata itu Ustaz. Jadi itu inti saya sebenarnya membahas kenapa mengetahui kelas kata itu penting supaya kita bisa menempatkan kata itu sesuai kata yang kita gunakan itu tepat. Itu aja. Tapi terkadang Ustaz ada satu kata itu dalam bahasa Inggris dia bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai kata benda, bisa banyak. Seperti apa itu Ustaz? Contoh water, Water. air. Kalau kata benda dia artinya air.
Tapi kalau dia kata kerja bisa artinya mengairi atau menyiram. Berarti I water flower every morning. Berarti saya menyiram air setiap pagi. I water my flowers every morning. By water. By water. With water. Dengan with water. Dengan Jadi dengan water itu beda di konteksnya. Ya? Beda kok dia. Ada kadang-kadang verb, ada kadang-kadang noun. Dari mana kita bisa tahu pastinya? Di kamus. Karena di kamus itu ada keterangan, Ustaz. Ada kadang disingkat dengan N, berarti noun. Huruf V, berarti itu verb. Kalau kamus bahasa Indonesia ada ada lagi satu. Apa tuh? Dengan rasa tadi. Bisa juga. Ya, nggak tahu. Kadang penyakit kita malas kan? Malas nggak kamus? Bisa dirasa. Bisa dirasa tuh, Ustaz. Ini nggak mungkin sama semua kan? Ya. Saya air dengan air nggak mungkin. Pasti rasa oh gitu. Iya. Gitu. Kayak help, bisa kata benda, bisa kata kerja. I need your help. Berarti sebagai kata benda kan? Ya, saya butuh bantuan, pertolongan. Tapi kalau I will help you, kata apa tuh? Kata kerja. Kata kerja. Saya akan menolong kamu. Kadang-kadang banyak kata-kata seperti itu, Ustadz. Jadi gimana Ustadz? Kira-kira untuk pondasi di awal lumayan Ustadz ya? Fine. Dengan ada pondasi ini Ustadz bisa menghasilkan jutaan kalimat. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Okay. Hari ini saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Selain hari juga cerah. Biasanya kan hujan terus tuh. Cerah. Otak saya pun juga agak cerah ini. Oke. Wah nggak terasa Ustadz, udah 35 menit. Memang luar biasa. Yakin Ustadz ditengok sama orang nih? Nggak tahu. Kan konten Ustadz. Tapi insya Allah. Tapi kalau dia penasaran mungkin. Sesuatu yang bermanfaat itu akan dikerumuni oleh orang ini. Oke, itu aja Ustadz ya. Oke, siap, supaya besok kita angkat lagi materi yang baru. Siap. Ustadz siap ya? Insya Allah. Demi mencerdaskan anak-anak bangsa. Betul kan juga punya konten juga ya. Oh iya pemirsa, ada yang hampir lupa. Ustadz ini juga punya konten mantap, luar biasa kontennya yang terkait dengan pendidikan agama Islam Ustadz ya. Cuman dikemas beda lah. Dia bukan ceramah biasa, dikemas dengan cara yang alert yang luar biasa. Kayak kisah-kisah perang gitu Ustadz ya. Pokoknya ada di situ demonstrasinya. Ada demonstrasinya, hal-hal yang sangat menggugah. Insya Allah nggak bosan nengoknya tuh. Karena saya bukan kena kawan ya. Iya, mungkin pengaruh kawan ada juga. Nggak bisa dipungkiri kan. Cuman memang di samping kawan, kontennya pun bagus menurut saya Ustaz. Kemasannya itu bagus dan bermanfaat. Silakan di subscribe ya. Teman-teman English lovers semuanya di sini. Nama channelnya Ustaz ya? Ya, ini nama channel saya ini. Okay, I think that's all our chit chat, our talk for today. Demikian ngobrol-ngobrol kita hari ini. Semoga ada manfaat ya Ustaznya. Terima kasih. Thank you very much for your attention. Finally we say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.